Pernahkah Anda merasa uang belanja bulan ini tidak cukup, padahal Anda membeli barang yang sama? Atau harga bensin, telur, atau makanan di warung tiba-tiba naik? Itulah efek inflasi. Hari ini kita akan bahas apa itu inflasi, penyebabnya, dan bagaimana dampaknya bagi kita, terutama di Indonesia. Di video ini kita akan membahas inflasi. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan inflasi. Inflasi itu adalah suatu peristiwa naiknya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kemudian mengakibatkan nilai uang turun. Dalam hal ini, rupiahnya bakal turun. Nah, inflasi itu juga biasa disebut sebagai ketika jumlah uang yang beredar dalam masyarakat itu meningkat atau banyak, sehingga menyebabkan inflasi. Karena pada dasarnya kalau misalkan uang jumlah yang beredar itu banyak dan tidak diimbangi dengan jumlah barang yang ada dalam pasar itu juga seimbang dengan jumlah uang beredar, maka akan mengakibatkan inflasi. Nah, adapun ciri-ciri dari inflasi, jadi yang pertama adalah nilai uang menjadi turun. Kemudian yang kedua, jumlah uang dengan jumlah barang tidak seimbang. Nah, ini udah kita bahas tadi ya. Jadi ketika jumlah uang dalam masyarakat itu meningkat atau banyak atau lebih besar dari jumlah barangnya atau jumlah barang maka ini akan mengakibatkan ketidakseimbangan antara kedua hal ini, antara uang sama barangnya. Nah, sehingga mengakibatkan inflasi. Dan kemudian yang ketiga, harga-harga barang naik secara umum. Nah, ini yang udah kita bahas tadi secara definisinya, yaitu suatu peristiwa naiknya harga-harga secara umum. Nah, selanjutnya kita bahas di jenis-jenis inflasi. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi itu dibagi atas 4 macam. Jadi yang pertama ada ringan atau creeping inflation, yaitu tingkat inflasinya kurang dari 10% dalam setahun. Nah, kalau Indonesia masuk ke dalam creeping inflation, karena rata-ratanya cuma 3-4%. Kemudian yang kedua ada sedang. Nah, sedang ini tingkat inflasinya 10-30% dalam setahun. Kemudian kalau yang berat berarti 30-100% dalam setahun. Kalau sangat berat atau hyperinflation lebih dari 100% dalam setahun. Nah, ini pernah dialami oleh Indonesia ya pada tahun Orde Baru sebelum reformasi. Selanjutnya kita bahas di jenis-jenis inflasi. Berdasarkan penyebabnya, inflasi terbagi atas demandful inflation sama cost inflation. Nah, nanti kita jelasin. Kita bahas demandful inflation terlebih dahulu, yaitu inflasi yang disebabkan karena berlebihnya permintaan. Nah, di sini ada barang Q atau quantity, berjumlah barang yang diminta, dan P itu adalah price atau harga. Nah, ini ada kurva S atau supply, dan sini ada kurva D atau demand. Awalnya titik equilibrium ada di sini ya. Ada E1 di sini. Ini ada E1 dan ini adalah E2. Nah, titik equilibrium yang pertama ini sebelum terjadi inflasi di Q, P. Ketika terjadi inflasi atau ketika demandful inflation, yaitu ketika permintaannya itu berlebih, akhirnya menggeser si kurva demand-nya itu ke atas dari D kemudian ke D1.
akhirnya tercipta nih ya equilibrium baru, yaitu E2. Dan dari terciptanya equilibrium baru ini, maka mengakibatkan harga itu menjadi naik dan jumlah barang yang diminta itu menjadi naik. Oke. Simpel ya, berarti demand fall inflation itu ketika terjadi yang namanya kelebihan permintaan. Selanjutnya yaitu cost push inflation. Nah, cost push inflation ini yaitu inflasi yang disebabkan karena naiknya biaya produksi. Nah, ini lebih diakibatkan oleh aktivitas produsen. Nah, di sini awalnya adalah di sini ya. Ini E1, kemudian dia bergeser ke E2. Equilibrium 1 tercipta di Q, P. Nah, ketika terjadi naiknya biaya produksi, jadi kalau P itu naik, biaya produksinya, cost-nya, produksinya itu naik, maka si perusahaan itu akan cenderung untuk mengurangi output atau untuk mengurangi produksinya. Akhirnya apa? Ya, jumlah dari si barang itu bakal turun. Nah, kalau barangnya turun, maka harganya ya bakal naik. Karena barang itu menjadi langka atau sedikit. Sehingga mengakibatkan kelangkaan. Nah, kelangkaan inilah yang menyebabkan atau harganya itu menjadi naik. Coba kita lihat dari grafik ini. Karena supply di awalnya itu di E1 ya. Kemudian karena terjadi kenaikan di produksi sehingga si produsen itu mengurangi produksinya, mengakibatkan kurva supply-nya bakal bergeser ke kiri, yaitu dari S ke E1. Dan terciptalah equilibrium yang kedua dari titik Q1, P1. Berarti yang Q-nya di sini dia bakal turun dan price-nya dia bakal naik. Oke. Nah, kalau sudah kita masih di jenis inflasi, tapi ini berdasarkan asalnya. Inflasi itu terbagi atas imported inflation sama domestic inflation. Imported inflation yaitu inflasi yang disebabkan karena kenaikan harga di luar negeri yang berimbas pada kenaikan harga di dalam negeri. Contohnya adalah kenaikan harga minyak dunia. Kemudian yang kedua yaitu domestic inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam negeri. Nah, contohnya adalah defisit anggaran, kegagalan panen massal, pembatasan kredit untuk produksi. Nah, kalau kita contohkan ya, panen massal berarti kan produksi dari, misalkan di sini adalah kegagalan panen padi. Produksi padi itu bakal menurun ya. Kalau menurun berarti padinya gimana? Berasnya dia bakal langka. Kalau terjadi kelangkaan, otomatis price itu bakal naik. Atau harga si barang itu, atau harga dari si barang itu bakal naik. Dan intinya kalau misalkan terjadi kenaikan harga secara umum, itu disebut sebagai inflasi. Nah, itu teman-teman pembahasan mengenai inflasi.